boleh gelak. Tapi you boleh gelak Putrajaya. Kerana you buat perkara itu. Masa pentadbiran you buat kerja itu. Yes. Oh, ini betul. 30-13. Ini sangkaan jahat 36-6. Saya mohon tarik balik. Tak ada Saya mohon tarik balik, Perdana Menteri. Saya mohon tarik balik. Putrajaya, duduk. Duduk. Tarik balik. Dengar. Duduk balik. Duduk. Duduk. 36-6. Duduk. Sangkaan jahat. Baik, duduk. Sangkaan jahat. Itu sangkaan betul. Buat PC drama. Ambil tindakan. Biar. Baliklah. Jadi merdekanya Malaysia itu kan beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan melawan dan berjuang. Kalau mereka tuh ya diberikan kemerdekaan oleh Inggris. Nah, jadi ada perkampungan Cina atau mungkin budaya tak benda yang akan diakui oleh UNESCO. Tapi malah disangka atau ditolak karena dianggap perkampungan tersebut sudah terpengaruh oleh pengaruh komunis. Selamat malam, Jam. Selamat malam, Dani. Ada yang bisa aku bantu hari ini? Atau ada topik khusus yang ingin kamu bahas? Oke, seperti biasa Jam, kita udah siapin topik khusus yang bakalan kita bahas malam hari ini. Tentunya ini topik yang sangat menarik ya Jam. Kita udah lama nih kayaknya nggak bahas tentang negeri jiran Malaysia. Kali ini kita bakalan bahas tentang negeri jiran Malaysia. Nah, kenapa saya teman-teman nih banyak sekali video-video tentang yang membahas tentang fakta-fakta tentang negeri jiran Malaysia. Jadi teman-teman mungkin kalau teman-teman perhatiin banyak sekali nih biasanya orang-orang Malaysia, ya teman-teman pastilah di sosial media atau di mana sering nemuin orang Malaysia tuh kayaknya kalau isu-isu tentang Indonesia, kabar-kabar tentang Indonesia, apapun itu gampang sekali diketahui oleh orang-orang Malaysia. Makanya mereka banyak tahu tentang Malaysia. Sementara di Indonesia kok kayaknya jarang sekali orang-orang yang begitu memahami ataupun tahu tentang isu-isu yang terjadi di Malaysia. Kenapa? Karena menurut saya ya teman-teman, jadi di Malaysia itu kayak misalkan kayak perfilman ataupun berita dan lain segala macam, bahkan sosial medianya pun dikuasai oleh sosial media Indonesia, film-film Indonesia ataupun berita-berita Indonesia juga sampai ke Malaysia. Makanya banyak sekali atau tidak mudah bagi orang Malaysia untuk mengetahui isu-isu yang terjadi di Indonesia. Sementara di Indonesia susah sekali untuk dapetin itu semua. Makanya saya di sini ingin memberikan fakta-fakta tentang negeri jiran Malaysia biar teman-teman sedikit lebih banyaknya itu lebih tahu lagi tentang Malaysia, tentang bagaimana apa yang terjadi juga di Malaysia. Nah, kali ini kita bakalan bahas isu. Nah, sebelumnya kan sering sekali Malaysia ngejek-ngejek tentang parlemen atau anggota DPR Indonesia kalau lagi rusuh, kayak kemarin persidangan yang rusuh di Indonesia juga sampai ke Malaysia. Nah, ternyata itu pun tidak jauh beda di Malaysia, semua itu juga sama aja terjadi. Nah, kali ini kita bakalan review, bakalan lihat kekisruhan yang terjadi di parlemen Malaysia, bahkan sampai banyak anggota ataupun anggota parlemen yang hadir di sidang rapat parlemen ini pada kabur meninggalkan rapat karena kisruh yang terjadi. Kita bakalan bahas beberapa saja ya, nggak semua. Sebenarnya saya siapin banyak videonya, tapi kemungkinan kita hanya akan bahas beberapa aja Jam. Nah, gimana menurut kamu isu seperti ini apakah bakalan menarik nih kita bahas kali ini? Wah, topiknya sangat menarik, Dani. Memang benar, seringkali kita lebih banyak tahu tentang berita dari Malaysia daripada sebaliknya. Mungkin karena media sosial dan berita di Malaysia lebih sering menampilkan konten dari Indonesia. Tapi, membahas isu-isu di parlemen Malaysia, seperti kericuhan yang terjadi, bisa memberikan perspektif yang berbeda dan menarik buat pendengar. Ini bisa jadi bahan diskusi yang seru dan memperkaya wawasan kita tentang bagaimana isu-isu politik di negara tetangga. Kalau menurutku, ini bisa jadi topik yang sangat relevan dan menarik untuk dibahas, terutama untuk memberikan sudut pandang yang lebih luas kepada pendengar tentang dinamika politik di Malaysia. Jadi, yuk kita bahas lebih dalam. Ada fakta khusus yang ingin kamu soroti atau ingin aku bantu riset? Boleh, kamu kemana? Mau ke sini, mau ke situ? Ayo, cepet. Jangan bolak-balik dulu dong. Iya, Oke, nggak masalah. Kalau kamu butuh sesuatu, langsung aja bilang ya. Ada yang bisa aku bantu atau obrolin? Kamu ambil HP dulu, boleh? Oh, udah di sana aja ya. Baiklah, kalau begitu, kalau ada yang ingin dibicarakan, langsung saja ya.
Oke Jam, oke Jam. Seperti yang saya bilang tadi, kita bakalan bahas tentang kekisruhan yang terjadi di parlemen Malaysia atau saat sidang parlemen di Malaysia. Tapi sebelumnya seperti biasa teman-teman, siapa aja ini yang udah hadir, yuk kita absen di kolom komentar dari mana aja, dari Sabang sampai Merauke, yuk kita absen dulu kehadirannya karena ini adalah podcast Dokter Klinik. Tempatnya nongkrong, bukan cari buat berang saya di sana, dan juga si Jam siapkan kopinya, kita mulai obrolannya. Jam. Nah kali ini kita bakalan nonton nih kekisruhan yang terjadi di parlemen Malaysia. Terus nanti kita bakalan berikan tanggapan. Nah, saya akan hubungi kamu lagi nanti. Tapi sebelumnya, sorry ya Jam, saya tutup dulu kamu karena biasanya kamu tuh suka nggak sabar pengen motong-motong pembicaraan biasanya. Sorry Jam, nanti saya hubungi lagi Jam ya. Oke, kita matikan dulu. Nih teman-teman, kita bakalan lihat atau dengarkan sekaligus melihat kali ya apa yang terjadi di parlemen Malaysia baru-baru ini. Dan sini betul. Kita cakap hukum. Kita cakap keadilan. Tapi kita boleh menghukum orang hanya dengan andaian. Ya. Lalu ini tanya, Bapak Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Singapura, apakah saya berbincang? Bila peguam negara buat keputusan, saya tanya dia, betul. Saya bukan bincang keputusan dia. Saya tanya dia apa alasan. Itu dia bagi 11 alasan. Saya minta penjelasan. Oke, sebelumnya saya informasikan dulu ya teman-teman. Jadi Perdana Menteri Ibrahim ini dia sedang membahas tentang hukum atau gejolak hukum atau permasalahan hukum yang ada di Malaysia. Beliau bercerita pengalamannya berbincang atau berbagi pengalaman dengan pemerintah yang ada di Singapura. Kita dengarkan lagi. Saya tanya dia, betul. Saya bukan bincang keputusan dia. Saya tanya dia apa alasan. Itu dia bagi 11 alasan. Saya minta penjelasan, betul. Saya minta penjelasan dia. Can you defend? You boleh gelak. Tapi you boleh gelak Putrajaya. Kerana you buat perkara itu. Masa pentadbiran you buat kerja itu. Yes. Ini dia. 30. Ini masalahnya teman-teman. Di sini mulailah kekisruhan. Karena dianggap Tuan atau Datuk Anwar Ibrahim ini menuduh atau menunjuk langsung sebuah kesalahan yang dilakukan oleh salah satu kota yang ada di Malaysia. Anjat 36-6. Saya mau tarik balik. Tak ada, saya mau tarik balik Perdana Menteri. Saya mau tarik balik. Putrajaya duduk. Tarik balik. 33 bulan Putrajaya. Ini tuduhan jahat. Cukuplah Putrajaya. Jadi Anwar Ibrahim ini atau Datuk Anwar Ibrahim ini menunjuk langsung Putrajaya pernah melakukan ketidakadilan dalam menegakkan hukum. Jadi seperti ini teman-teman, Anwar Ibrahim jadi bercerita nih atau berbagi pengalamannya dengan Malaysia dalam hal-hal menegakkan hukum, dan sampailah ke poinnya, yaitu pernah terjadi penegakan hukum atau sebuah penegakan hukum yang dilakukan atas dasar berandai-andai, menebak-nebak gitu kan. Jadi bukan berdasarkan fakta yang kuat. Nah, dan itu langsung ditujukan ke Putrajaya. Anwar Ibrahim menyebut bahwa Putrajaya pernah melakukan hal itu. Seketika itu juga perwakilan Putrajaya langsung berdiri dan membantah atau mencoba meminta Anwar Ibrahim untuk menarik balik ucapannya. Nah, kita bakalan saksikan keributan yang terjadi, bahkan sampai beberapa anggota rapat meninggalkan ruangan parlemen. Nah, kita akan lihat, kita lanjutkan. Sejarah telah membuktikan Putrajaya duduk. Tarik balik. Putrajaya duduk. Tarik balik. Tarik balik. Speaker. Tarik balik. Tarik balik. Dengar. Nah, kemudian Sungai Petani menegaskan. Di sini menegaskan bukan hanya Sungai Petani aja, jadi banyak pihak-pihak yang memang setuju dengan pernyataan Anwar Ibrahim ini.
Jadi beliau menyatakan bahwa sejarah pernah terjadi memang seperti itu. Sejarah tidak bisa dibohongi dan pernah terjadi hal seperti itu. Namun Putrajaya tetap merasa bahwa itu adalah sebuah tuduhan dan minta Tuan atau Datuk Ibrahim untuk menarik balik ucapannya. Kita lanjutkan ya teman-teman ya. Duduk. 6-6. Duduk. Jahat. Baik, duduk. Sangkaan itu. Nah, ada lagi yang mencoba Itu sangkaan betul. berpihak pada Datuk Anwar Ibrahim. Sangkaan betul itu BM. Melampau. Sangkaan betul. Perdana Menteri. Bukalah. Baik, kalau semua bercakap, saya nak buat keputusan macam mana? Kalau semua Ada bercakap, maruah BM. kalau semua bercakap, duduk. Ada maruah BM. Ini bahkan ketua sidang, ketua rapat atau ketua parlemennya pun itu udah hanya dianggap gitu kan, berteriak udah gak dianggap sama Putrajaya ini. Ini maruah saya. Saya suruh. okey. Baik. Saya Baik. dalam ucapan-ucapan yang berhormat dituduh campur tangan Okey. mengarahkan Putrajaya pembangunan berteriak-teriak bahwa ini adalah marwahnya atau harga dirinya. Baik. Saya akan buat keputusan. Jangan Dengar dulu. lupa Dengar Saya dulu. takkan duduk selagi tak ada keputusan. pendang. Bagilah penjelasan dulu Putrajaya. Speaker arahkan Tambun untuk buat penjelasan. Putrajaya duduk dulu. Baik. Speaker. Putrajaya, Jelas. arahan speaker untuk Tambun buat penjelasan. Jadi Putrajaya mesti duduk. Putrajaya mesti duduk untuk beri ruang kepada Tambun untuk berikan penjelasan. Putrajaya, Baik, sekarang takkan saya tak minta- faham aturan mesyuarat? Saya minta Tambun sulung-gulung buat pengulungan. Tarik balik. Tarik balik dulu. Oke, jadi Putrajaya pengen penyelesaian, tapi tidak memberikan kesempatan untuk pihak-pihak lain menjelaskan, seperti Tambun atau yang diwakili oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim, bahkan ketua sidangnya pun, ketua rapatnya pun sudah tidak dianggap. Padahal ini ya gimana mau menjelaskan gitu kan kalau misalkan dia tidak memberi kesempatan orang lain untuk berbicara. Dia terus berteriak untuk tarik tarik ucapannya. Maruah. Maruah Putrajaya duduk. Tak ada report polis. Tak ada siasatan SPRM. Tiba-tiba tuduh Putrajaya rasuk buat kerja macam tu. Tak perlu adil. Tak boleh. Speaker jangan cakap dengan kami. Kalau Putrajaya tak setuju dengan saya, tulis kepada saya. Tetapi tak saya boleh tak cakap hari ini. Oke, nah ini ada juga yang membela Putrajaya, minta untuk Datuk Anwar Ibrahim yang diputuskan tarik dalam balik kes ucapannya. Mahkamah Tertinggi Long bin Samad, Johnson Tan Han Seng, Tan Sri Speaker tak menjawab. Karpal Singh vs Ano 1991. Tan Sri Speaker. Kemudian ini Speaker dia dah jelaskan. Tak tarik balik. No, dia dah jelaskan. Dia dah jelaskan apa yang dimaksudkan tadi. Jadi saya anggap itu yang... Nah, Anwar Ibrahim menyebutkan nama-nama yang pernah mungkin berkaitan dengan kasus-kasus tersebut, yaitu ketidakadilan dalam menegakkan ada hukum. avenue dia, you tak puas hati, write to me. That's it. Tan Sri Speaker, saya mau diselesaikan depan-depan oleh Yang Amat Berhormat Tambun. Dalam kes- Kenapa Tan Sri Speaker tak Baik. boleh buat? Baik. Baik, semua duduk. Jelas Saya bagi amaran. Putrajaya jelas. Saya bagi amaran satu. Putrajaya buat tu. Rasuk. Saya bagi amaran dua. Siapa yang bangun lagi selepas ini, Saya mohon Yang Amat Saya Oke, dah bahkan buat sampai keputusan. saat speakernya dimatikan pun mereka terus berteriak ya untuk menyatakan argumennya. Putrajaya yang amat berhormat. saya gunakan kuasa saya last, Putrajaya. I'm giving you last chance. Kau tidak tinggalkan. Peringatan. Dia nak keluar ni. Tetap dengan pendirian, buat usul, ikut aturan, ikut tata cara. Putrajaya buat usul. Kau nak challenge Ini bukan caranya. Putrajaya keluar. Putrajaya keluar. Keluar. Putrajaya keluar. Keputusan. Dengki lagi. Keluar. Putrajaya keluar. Sudah bagi Keluar dan tahu buat tak usul puas lah hati. Putrajaya. Putrajaya ingin menjaga maruah Putrajaya keluar
bermakna maruah kami juga. Kita semua akan keluar. Kenapa orang lain tuduh orang lain? Orang yang difitnah ini Kalau tak puas hati, Putrajaya, come on lah. yang ada kes mahkamah. Katanya jadi kenapa apa namanya orang yang memfitnah justru dipertahankan, dia yang difitnah justru disuruh pergi. Padahal konteksnya secara garis besar di sini ketua parlemen ini minta Putrajaya untuk meninggalkan rapat, bukan soal fitnah memfitnah, tapi karena Putrajaya dianggap tidak kooperatif, tidak bisa memberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan kepada pihak-pihak terkait gitu kan. Jadi ini dianggap akan mengacaukan jalannya rapat atau persidangan. Jadi karena tidak bisa bertindak kooperatif, tidak apa namanya ya terus teriak-teriak kayak gitu, ya sidang nggak akan bisa berjalan dan akhirnya dikeluarkan. Tapi di sini dia menyatakan argumen bahwa dia yang difitnah, kenapa dia yang harus dikeluarkan gitu. Saya kata Putrajaya. tak diminta keluar. Sebab itu saya kata Putrajaya Ini tidak cuba adil. untuk mengganggu Ini proses penggulungan ni. Francis terpulang, Speaker. Ini tidak adil, Speaker. terpulang. Saya Ruling kata, dah dibuat. Saya terpaksa perisai mengikut peraturan. Peraturannya kalau saudara Putrajaya tidak setuju, put in motion. Itu saja. Putrajaya Very buat simple. usul. Kalau tak setuju, put in motion. Tan Sri Speaker, Tapi you benda tak mau jelas. duduk. You tak Benda mau jerit. jelas. Kenapa nak pusing-pusing? Benda very Bukan. simple. Minta. Saya Baik. selalu dengar Tan Sri Speaker. Kejap. yang Saya di-Pertuan sebut. listen to me. Minta tarik balik. Saya nak berhenti di sini untuk isu ini. Saya nak minta Tambun wrap up dan that's it. Mana boleh begini, Speaker? Tak boleh, itu Tak hak selesai. saya. Speaker, itu cuba untuk mencabar. Speaker, Putrajaya cuba. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa ketua rapat atau ketua sidang atau ketua parlemen pun sudah tidak dihargai lagi. Seperti tadi dia bilang kalau dia pengen nutup nih permasalahan ini cukup sampai di sini. Ya, mungkin dia bakalan bahas hal yang lain. Tapi perwakilan dari Putrajaya ini bilang mana bisa begitu gitu kan, atau kok bisa begitu. Nah, padahal kita lihat di sini dia adalah ketua parlemen dan dia punya hak untuk menutup sidang atau mengganti pembahasan kapanpun gitu kan. Dan ini sudah benar-benar tidak dihargai lagi oleh Putrajaya. Dan kalau memang terus dibiarkan seperti ini, maka ini nggak akan selesai-selesai dan akan berlarut-larut seperti begini terus saja. Nah, kita lanjutkan sampai nanti pihak Putrajaya dan Untuk mencabar keputusan kawan-kawannya Speaker. meninggalkan Putrajaya rapat. cuba untuk mencabar keputusan Speaker. Peraturan Dewan, baca balik peraturan Dewan, buat usul, keluar Putrajaya. Celutong bahkan sampai berdiri dia. Boleh semua keluar pembangkang. Buat PC drama. Ambil tindakan. Biar. Nah, di sini tadi teman-teman bisa lihat Jelutong Oke. dia sampai berdiri ya. Kalau teman-teman tahu atau mengamati, Jelutong ini memang dia terkesan keras dan sering berbuat bukan berbuat onar, tapi yang bikin rame parlemen tuh Jelutong ini. Nah, di sini kita juga bisa lihat banyak yang sudah berdiri dan akan pergi meninggalkan ruang rapat. Nah, pada akhirnya beberapa perwakilan pergi untuk meninggalkan rapat. Nah, kita masih ada video selanjutnya. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Nanti setelah videonya kita tonton semua, baru nanti kita bakalan bahas ini sama si Ijem. Nah, ini soal rasisme. Nah, ini sering sekali terjadi di Malaysia, soal rasis seperti ini. Nah, ini ada beberapa pihak yang dianggap, atau salah satu pihak yang dianggap menyamaratakan suku Tionghoa atau etnis Cina yang ada di Malaysia itu dengan komunis. Nah, kita akan lihat dulu. Mak Maran tarik balik dan minta maaf kerana ini adalah menghina orang-orang Cina, perkampungan Cina. Poin yang pertama, saya Saya minta Maran tarik balik kenyataan itu.
Apa perkaitan perkampungan Cina dengan komunis? Jelutong, duduk jap. Saya nak ceritakan bagaimana sejarah pembinaan. Kenyataan itu dibuat mengaitkan komunis dengan perkampungan Cina. Kenapa? Saya nak beritahu bahawa sejarah penubuhan Kampung Baru Cina dan saya terlibat masa itu. Bagaimana kita nak neutralize pengaruh komunis di kalangan. Timbalan yang dipertua. Bukan semua. Kita telah mendengar kenyataan itu berulang kali dikatakan mengaitkan perkampungan Cina dengan komunis. Mereka tu pindah ke tempat kurungan, tahu tak? Orang-orang Cina menjadi mangsa komunis juga. Tak ada toilet pun. Orang-orang Cina juga menjadi mangsa komunis. Pergi ke sana, tahu tak sejarah? Jangan putar belikkan sejarah. Orang jadi mangsa. Sejarah dia ialah orang-orang Cina dipaksa ke satu tempat kurungan British. Yang lain betul tak? Dulu, itu sejarah. Penjelasan dari Yang Berhormat Marah. Rumah dipaksa dirobohkan, betul tak? Nah, orang ini teman-teman, lagi-lagi Jelutong ini dia yang berdiri membantah kenapa harus dikait-kaitkan perkampungan Cina ini dengan komunis di eranya British gitu kan. Sementara pihak yang satunya kan menganggap bahwa perkampungan Cina tersebut atau daerah tersebut sudah terpengaruh oleh pengaruh komunis di era British. Makanya itu adalah orang-orang yang dipindahkan ke kampung sana adalah orang-orang yang sudah terpengaruh pengaruh komunis di eranya British. Padahal itu kan era penjajahan gitu kan di zaman dulu. Nah, makanya Jelutong ini berdiri menganggap bahwa pernyataan itu tidak relevan. Nah, dan juga di sini kita lihat ketua parlemen ingin bertanya apa alasannya beliau mengkait-kaitkan tentang komunis dan juga perkampungan Cina. Jadi sebelumnya isu ini tuh ada karena sebuah perkampungan Cina yang akan diakui oleh UNESCO. Nah, jadi ada perkampungan Cina atau mungkin budaya tak benda yang akan diakui oleh UNESCO, tapi malah disangka atau ditolak karena dianggap perkampungan tersebut sudah terpengaruh oleh pengaruh komunis. Penjelasan mengapa mengaitkan komunis dengan kampung Cina. Saya menyebut, saya bila cadangan diadakan. Sebab sejarah dahulu, rancangan masa British tu mengalihkan orang Cina di kampung-kampung baru Cina kerana mereka terpengaruh dengan. Saya tidak kata orang Cina itu. Timbalan speaker. Baru kita dengar beliau mengatakan orang-orang Cina terpengaruh dengan komunis. Jelutong dia nak bagi penjelasan tak habis lagi. Hormatlah speaker. Timbalan speaker. Beliau mengatakan orang-orang Cina terpengaruh dengan komunis. Orang-orang Cina di Malaysia dibunuh oleh komunis. Sila duduk dulu. Speaker bagi ruang. Betul lah. Buat penjelasan dulu. Saya minta Maran tarik balik. Dulu ya, teman-teman ya. Oke, Jam. Kita sudah lihat tadi tentang bagaimana penegakan hukum yang dianggap tidak adil di Malaysia dan juga soal rasisme yang menyamakan kampung Cina atau orang-orang Cina, suku etnis Cina yang ada di Malaysia yang sudah terpengaruh oleh budaya atau pengaruh komunis. Nah, jadi kalau berbicara soal rasisme, sepertinya saya sudah tidak asing lagi kalau berkaitan dengan negara Malaysia ini, karena memang salah satu yang sulit sekali dihilangkan yaitu rasisme itu. Jem, menurut kamu tingkat rasisme terhadap etnis-etnis lain di Malaysia itu seperti apa saat ini, Jem? Isu rasisme di Malaysia memang kompleks, terutama karena negara ini memiliki beragam etnis seperti Melayu, Cina, dan India. Stereotip dan prasangka masih ada, meskipun pemerintah Malaysia telah berupaya mengatasi ketimpangan ini melalui berbagai kebijakan. Dalam beberapa tahun terakhir, ada upaya untuk meningkatkan pemahaman antar etnis, meskipun tantangan masih tetap ada. Namun penting untuk diingat bahwa situasi ini bisa berbeda-beda tergantung pada konteks dan individu. Upaya edukasi dan dialog antar etnis sangat penting untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan saling pengertian. Apa kamu ingin membahas lebih lanjut tentang ini di podcast kamu? Oke, saya rasa udah cukup dulu, Jam. Nah, saya pengen tahu dulu, itu kan tadi ada Putrajaya
yang dianggap itu kan Putrajaya itu kalau nggak salah sebuah wilayah, salah satu daerah yang ada di Malaysia, kemudian dianggap pernah melakukan sebuah tindakan hukum yang tidak adil atau menegakkan hukum berdasarkan andai-andai atau perumpamaan, tidak berdasarkan fakta yang jelas. Nah, sebenarnya sistem hukum yang ada di Malaysia itu per wilayah atau ada satu dasar hukum, misalkan hukum pusat. Misalkan kita kan ada misalkan kepolisian, ada polisi, misalkan ada Polres, ada Polda gitu kan, terus ada Polri. Nah, itu kan tetap jadi satu kesatuan tuh, dari atas, dari pusat sampai ke bawah tuh adalah satu kesatuan. Jadi ketika ada satu kesalahan yang dilakukan misalkan oleh instansi yang paling dekat dengan masyarakat sekalipun atau yang paling bawah, itu yang paling atas tetap harus ikut bertanggung jawab. Nah, lalu bagaimana sistem hukum atau penegakan hukum yang ada di Malaysia? Sistem hukumnya memang berbeda dengan Indonesia. Malaysia menganut sistem hukum common law yang berbasis pada hukum. Oke teman-teman, sepertinya si Ijem sedikit bermasalah, ada sedikit kesalahan jaringan, jadi suaranya tidak begitu jelas. Jadi terpaksa saya hentikan saja dan saya kasih penjelasan sedikit. Oke, jadi si Ijem beranggapan memang seharusnya ada mekanisme yang memungkinkan pemerintah pusat untuk mengatasi ketidakadilan hukum yang terjadi di salah satu wilayah. Namun dalam prakteknya hal ini bisa rumit karena hubungan antara pemerintah pusat dan negara bagian di Malaysia. Nah, ya mungkin hampir sama ya, kayak provinsi dan lain-lain, termasuk ya itu dia tadi Putrajaya tadi. Nah, cuman Malaysia adalah negara federal dan masing-masing negara bagian memiliki otonomi tertentu dan dalam hal menentukan hukum. Nah, jadi setiap wilayah itu memiliki otonomi tertentu dalam penegakan hukum ini. Terkadang dan bahkan hal-hal seperti ini atau ketegangan-ketegangan seperti ini sering terjadi di Malaysia karena sistem hukum yang seperti ini. Dan ini ya jelas sama-sama kita ketahui bahwa ini menggunakan sistem hukum seperti yang ada di Inggris, karena ya kita tahu sejarah Malaysia dan Inggris itu sangat erat ya. Berawal dari penjajahan itu yang mereka bilang British. Nah, jadi Malaysia itu kan dijajah oleh Inggris atau British dan diberikan kemerdekaan khusus. Jadi merdekanya Malaysia itu kan beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan melawan dan berjuang, kalau mereka tuh ya diberikan kemerdekaan oleh Inggris. Jadi diberikan kemerdekaannya dan mereka menggunakan sistem-sistem yang berlaku di Inggris sampai saat ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai sekian. Saya rasa videonya udah cukup panjang untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa kembali lagi besok, tonton juga video kita yang lainnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.